Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hamita Naritasari dari Prodi Sarjana Keperawatan 7B Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan analisa jurnal internasional dan nasional nutrisi pada pasien kritis. Di sini saya akan menjelaskan analisa jurnal yang pertama dan analisa jurnal yang kedua. Jurnal yang pertama adalah jurnal nasional, sedangkan yang jurnal kedua adalah jurnal internasional. Pada peneliti pada jurnal yang pertama yaitu Angela Dwi Fitri, Suhartini Ismail, dan Mera Erawati. Sedangkan peneliti pada jurnal yang kedua yaitu Maria Viviana Rawat Inap, Oliver Pantet, Gerald D. Begon Arin, Martins, Eva Afri, Melanie Carriers, Boris Afri, Philip Eckert, dan Martin M. Brigger. Pada jurnal yang pertama diterbitkan pada tahun 2019, sedangkan jurnal yang kedua diterbitkan pada tahun 2019. Pada jurnal yang pertama yang berjudul Eksplorasi Peran Perawat pada Ahli Gizi dalam Pemberian Nutrisi pada Pasien Kritis. Sedangkan yang jurnal kedua yang berjudul Metabolic and Nutritional Characteristics of Long-Stay Clinical Patient. Metode penelitian pada jurnal yang pertama yaitu menggunakan metode kualitatif, sedangkan metode penelitian pada jurnal yang kedua menggunakan metode analisis pasien berturut-turut secara prospektif. Pada waktu penelitian, jurnal pertama yaitu dilakukan pada tahun 2019. Sedangkan jurnal yang kedua, waktu penelitiannya pada tanggal 1 Februari 2017 sampai 31 Desember 2018. Tempat penelitian pada jurnal yang pertama yaitu dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang, khususnya di ruang ICU. Sedangkan di jurnal yang kedua dilakukan di Rumah Sakit Lausanne University. Jumlah responden pada jurnal yang pertama yaitu ada 6 responden, 5 perawat dan 1 ahli gizi. Sedangkan pada jurnal yang kedua diteliti pada 150 responden. Kriteria responden pada jurnal yang pertama yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama bekerja. Sedangkan jurnal yang kedua, kriteria respondennya yaitu meliputi usia, lama tinggal di ICU, cedera otak traumatis, luka bakar besar di area tubuh, dan pasien menolak partisipasi. Jurnal yang pertama, instrumen atau alat ukurnya yaitu menggunakan kuesioner, sedangkan jurnal yang kedua tidak tercantumkan alat ukur yang digunakan untuk penelitian ini. Cara pengumpulan datanya pada jurnal yang pertama yaitu pengambilan datanya menggunakan wawancara semi terstruktur. Jurnal yang kedua pengumpulan data menggunakan tes parametrik dan non-parametrik. Di sini saya akan menerangkan hasil dan pembahasan dari jurnal pertama dan jurnal yang kedua. Jurnal yang pertama, pasien kritis memiliki proses penyembuhan yang kompleks karena penyakit yang membutuhkan banyak energi untuk mempertahankan hemodinamik. Tujuan perawat dalam mengelola nutrisi pasien kritis adalah target nutrisi tercapai yang meliputi kualitas dan kuantitas. Perawat berusaha memodifikasi lingkungan untuk mendukung asupan makanan. Pernyataan pasien ini menunjukkan bahwa mereka menikmati kehadiran perawat dan memberi rasa nyaman dan bahagia.
Sebuah perasaan yang kental akan ketertarikan emosi antara perawat dan pasien akan menciptakan kepercayaan antara perawat dan pasien. Kepercayaan ini akan mendukung tujuan perawat untuk mencapai target nutrisi yang diinginkan. Sedangkan hasil pembahasan jurnal yang kedua pada penelitian ini, temuan utama dalam penelitian kami adalah bahwa pasien CCI tidak sama pada masuk banyak pasien mulai berjalan ICU. Mereka tanpa cadangan metabolic aid dengan skor NRH tinggi, namun tampaknya tidak langsung selama 10 hari pertama. Pasien terpapar energi dan protein yang sangat rendah dan sangat bervariasi, dan banyak yang terpapar puasa yang berkepanjangan dan berulang, karena makanan akut menghasilkan defisit energi dan protein yang penting, menghasilkan diagnosis malnutrisi tambahan pada pasien yang sakit kritis ini. Gabungan pemberian IN dan PN minimal yang digunakan, meskipun termasuk dalam protokol layanan berdasarkan uji acak. Di sini saya akan meneruskan hasil dan pembahasan pada jurnal yang pertama, yaitu kehadiran ahli gizi dipercayakan mempengaruhi psikologis pasien dan membantu membangun lingkungan yang mendukung asupan makanan pasien. Perawat melakukan berulang-ulang secara terus-menerus dan tercatat di dalam catatan perawat untuk mengidentifikasi adanya perubahan status nutrisi atau risiko mengalami malnutrisi. Peran perawat sebagai asesor digambarkan dalam pengkajian yang digunakan berulang-ulang untuk menemukan perubahan pada status nutrisi pasien. Perawat juga bernegosiasi dengan ahli gizi dalam menentukan jenis makanan lain yang mungkin aman untuk meningkatkan status nutrisi pasien. Proses konsultasi dan negosiasi ini menunjukkan peran ahli gizi sebagai konselor. Hubungan timbal balik antara perawat dan ahli gizi ini disebut dengan peran interdisipliner. Oleh karena itu, perawat dan ahli gizi saling berinteraksi dan saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu kesetaraan nutrisi pasien. Dan sedangkan jurnal yang kedua, pada pasien berisiko malnutrisi pada saat masuk kurang makan lebih lanjut mengikis status metabolisme yang sebelumnya berubah menghasilkan hasil yang buruk, dan mereka membutuhkan terapi malnutrisi individual. Mengekspos pasien berisiko tinggi ini untuk kekurangan makan semakin memburuk kapasitas responden mereka, termasuk pertahanan kekebalan, mungkin mendukung mengembangkan penyakit kritis dan kronis. Skor NRH, bahkan skor malnutrisi, tetapi mengidentifikasi pasien yang berisiko kematian tinggi pada tahapan awal. Risiko ini semakin meningkat dengan kurangnya makan, tidak memungkinkan cadangan pasien ini akan mengatasi lebih buruk dan terus mengikis massa tubuh tanpa lemak. Mereka berkontribusi terhadap prognosis ini yang buruk. Studi kami juga menunjukkan bahwa pasien yang paling tidak stabil, yang menjadi kronis, terpapar pada pemberian makanan yang tidak berkelanjutan, sebagian dijelaskan oleh shock persisten dan nilai laktat darah tinggi yang mempertanyakan dokter tentang integritas usus dan kelayakan NEN. Kelebihan jurnal yang pertama, yaitu jurnal ini sudah mencakup semua data dan mudah memberikan informasi. Sedangkan jurnal yang kedua, jurnal ini sudah mencakup semua data yang dibutuhkan. Kekurangan jurnal yang pertama ini, jurnal ini tidak menjelaskan secara detail ke pasien kritisnya untuk nutrisinya, tetapi masih banyak secara umum untuk menjelaskan nutrisinya. Sedangkan jurnal yang kedua, jurnal ini tidak mencukupkan alat ukur yang digunakan dalam penelitian.
Rekomendasi pada penelitian selanjutnya pada jurnal yang pertama yaitu disarankan pada peneliti harus fokus kepada pasien kritis, menjelaskan nutrisinya tidak secara global atau umum. Untuk jurnal yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, peneliti harus mencantumkan alat ukur yang digunakan selama penelitian tersebut. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.